Hal ini adalah pengambilan plasma aferesis dari pendonor yang berasal dari Stapa sebanyak 20 perwira mantan orbitulen panorama 29. Jadi sekarang itu ada 20 bulan ke-7. Ya, besok lagi ada lagi karena lagi mereka dalam tahapan screening dulu. Total sudah berapa banyak dok yang mendonorkan plasma? Sekarang udah 155. Kemarin sampai kemarin 135, ini tambah 20, jadi udah 155. Sehingga kalau dimasukin nanti dalam di kantong, berarti kita udah sampai hari ini nanti mungkin udah 475 kantong plasma yang berasal dari pendonor Stapa AD semua. Ada target khusus nggak berapa banyak jumlah yang kita nggak pakai target. Jangan salah kalau pakai target itu ya. Kita kan dalam mengedukasi para pendonor ini kan kita mengharapkan kesukarelaan mereka, rasa terpanggilnya mereka untuk berbagi pada saudara-saudaranya yang sedang menderita COVID ini. Kalau plasmanya sendiri itu didistribusikan kemana aja dok? Plasma didistribusikan tentunya pada rumah sakit yang ada pasien yang sedang merawat pasien penderita COVID yang stadium sedang sampai berat. Jadi yang betul-betul memang membutuhkan plasma. Jadi tidak sembarangan ini plasma ini untuk didistribusikan. Jadi tidak didistribusikan begitu aja. Sesuai dengan pengajuan dari rumah sakit. Sejauh ini sudah berapa banyak mungkin yang mengajukan? Yang mengajukan pada saat ini udah 27 rumah sakit. Itu dari seluruh Indonesia itu? Dari ya, itu jadi banyak dari Jakarta, mungkin ada sekitar 10 rumah sakit, dari luar Jakarta ini sekitar 17 rumah sakit. Itu rumah sakit khusus militer atau umum juga boleh itu dok? Iya, umum juga. Rumah sakit umum, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Ya, contohnya yang sering di yang wilayah Jakarta ini Mayapada, Pertamina Jaya, Primaya, Siloam juga. Kemudian dari luar Jakartanya ada rumah sakit Dr. Sutomo, Telogorejo Semarang, kemudian dari Udayana, Bulin dari mana Banjarmasin, Akagani Palembang, dari rumah sakit Padang. Sejauh ini permintaannya seperti apa? Relatif tinggi atau memang sedang saja atau seperti apa? Termasuk tinggi. Saya kira hampir tiap hari mereka ada ya. Yang ini kayak seperti kemarin itu dari rencana walaupun belum terlayani mungkin ya karena prosedur belum di ini yaitu RSUD Tangerang. Itu di Tangerang. Yang kami melayani kalau ada pengajuan dari direktur rumah sakitnya atau DPJP yang melayani pasien COVID tersebut. Nah, biasanya kendalanya apa sih dok kalau dalam untuk kendalanya mungkin transportasi karena kan ini harus di packing, kita mempertahankan suhu dari untuk biar plasma ini tetap bertahan dengan baik kondisinya. Nah itu kan harus dalam suhu di bawah minus 0 derajat ya kan. Paling tidak bisa 30 derajat atau mungkin untuk di transport itu berapa derajat? Cukup. Iya, buku aja ya, mungkin minus 30. Ya. Artinya harus ada alat khusus untuk membawa itu. Pakai callback, kita inikan callback, kemudian di packing dengan styrofoam, baru dikirim napkin yang kadang-kadang terkendala di protokol di bandaranya, ataupun yang mungkin yang ngambil karena kan nggak mungkin kita harus mengantar atau tanpa ada yang membawa nanti risiko di bandaranya atau penerbangan. Dok, tadi kan sudah dijelaskan agak lama prosesnya. Bisa dijelaskan tahapannya nggak sih mulai dari lama ininya? Ya, untuk transfusinya sendiri. Jadi kan ini untuk yang pendonor plasma itu syaratnya kan dia pernah menderita COVID, ya kan? Artinya PCR-nya pernah positif, walaupun tanpa gejala. Mereka tanpa gejala, harusnya alat yang lain juga ada yang sudah bergejala. Kemudian dinyatakan sudah negatif dengan dilakukan PCR 2 kali. Artinya kalau PCR negatif berarti ada selang waktu seminggu antara PCR negatif pertama dan kedua. Setelah itu juga diobservasi 14 hari tanpa gejala.
baru dilakukan screening PCR lagi negatif, baru screening berikutnya untuk pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan untuk screening terhadap penyakit menular yang LPD, ya. Kemudian juga untuk pengukuran titer antibodinya, karena syarat plasma yang bisa diberikan pada penderita plasma itu harus titer antibodinya harus tinggi. Kalau rendah terutama dia akan justru terbalik, akan mengaktifkan dari sisi makrofagnya. Jadi harus kadar titer antibodinya harus tinggi. Ya, jadi harus di atas 1.800. Kalau stoknya sendiri itu dari semua golongan darah itu emang Semua golongan darah. Ada. Diharapkan semua golongan darah karena ya resepien ini kan bermacam-macam golongan darah. kalau alat-alatnya sendiri apa aja yang dibutuhkan untuk plasma itu sendiri? Ini alat namanya alat aferesis. Ini bantuan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dua ini. Oke. Nilainya cukup lumayan, sampai 4M. Kemudian yang kita punya itu. Jadi awalnya kita cuma satu, sekarang berkat bantuan Bapak Kasat kita menjadi 3 aferesisnya ini. Karena demikian banyaknya pendonor dari KPHD. Mudah-mudahan berikutnya juga ada pendonor dari yang lain. Artinya itu alat khusus untuk plasma ya, Dok? Ya, Donor plasma. untuk pendidikan proses plasma. Dan itu alat aferesis. itu yang membedakan donor plasma dengan donor yang biasa. Ya, kalau donor biasa kan Anda bisa melihat cukup diambil aja kan, nggak pakai alat ini, diambil seluruh komponen darahnya. Kalau ini yang diambil kan hanya plasmanya gitu. Jadi si butir-butir darahnya atau sel-sel darahnya, eritrosit, trombosit itu kembali lagi ke dalam tubuh pendonor. Kalau alatnya sendiri artinya beli di dalam negeri itu sudah ada atau harus di luar? Harus di luar. Ya, di luar. Dari Bapak Kasat. Dari Kebetulan ada di stok, di Bapak Kasat membantu langsung beli. Dalam 1 minggu kita diberikan. satunya itu berapa itu? Bisa harganya? Ini hampir 1M. Hampir 1M. 1M, hampir 1M ya. 1M. Oke. Dok, satu lagi ini terkait pencocokannya sendiri dengan yang didonorkan itu seperti apa sih? Ya itu tadi kan sebelumnya dicocokkan dengan crossmatch pemeriksaan golongan darahnya. Nah harus kompatibel, artinya harus sama golongan darah O dengan O, A dengan A, B dengan B, AB dengan AB. Tapi kalau untuk jenis kelamin sendiri pengaruh nggak sih? Oh, Misalnya enggak, harus enggak ada, Pak. enggak. Yang berpengaruh jenis kelamin terhadap pendonor. Pendonor itu diharapkannya laki-laki aja. Wanita boleh, tapi yang belum pernah hamil. Kenapa pada yang wanita hamil? Karena dikhawatirkan ada yang mengandung human leukosit antigen yang berisiko terhadap reaksi alergi. Oke, mungkin Ada pesan untuk masyarakat umum yang ingin mendonorkan darah? Oh ya, Pesan. baik ya. Bagi masyarakat umum yang pernah menderita COVID-19 ini, sebagai rasa syukur mungkin Anda lebih baik untuk mendonorkan plasmanya, membantu saudara-saudaranya sedang menderita COVID ini, di mana kadar antibodinya rendah dan itu membutuhkan imunisasi pasif dengan plasma darah ini. Demikian. Dok, boleh tanya sedikit nggak sih terkait biayanya? Ini kalau untuk masyarakat gimana, Dok? Ya, untuk biayanya ini kan kita nggak ada biaya tarif ini sebenarnya, tapi paling tidak untuk biaya prosesnya, penggantian ini, kemudian pengolahannya, packingnya seperti itu kan juga perlu biaya karena perlu alat itu kan biaya. Sekitar berapa, Dok, kalau boleh tahu? dalam satu kali proses. Iya, dalam Satu satu kali kantong proses. ini sekitar 2 juta Itu yang plasma ya, Dok? plasma, Siap. karena ini kan 200 cc. 200 cc ya, Dok? 200. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Selangnya. Jadi tadi tanpa membuka. Ya, bingung. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.